Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah sebuah bulan di mana kita bisa banyak belajar darinya. Kita belajar untuk lebih taat pada Allah. Kita belajar untuk melewati batas-batas ketaatan kita, mencoba untuk melalui yang sudah kita lakukan, kemudian mencoba lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Dan salah satu yang paling penting kita pelajari daripada bulan Ramadan adalah kenapa banyak orang bisa lebih taat pada bulan Ramadan, lebih mudah taat pada bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Disinilah kita bisa melihat bahwa di dalam Islam, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini senantiasa ditopang oleh 3 pilar. Pilar yang pertama adalah ketakwaan individu. Pilar yang kedua adalah jamaah yang menerapkan aturan Allah atau masyarakat yang bertakwa kepada Allah. Dan yang ketiga adalah negara yang menerapkan syariat Allah. Kita tahu bahwa di hari-hari yang lain kebanyakan orang merasa lalai dalam beribadah, enggan dalam beribadah karena mereka terikut-ikut daripada komunitasnya, daripada kelompoknya. Ketika mereka melihat orang-orang tidak sholat, maka itu menjadi legitimasi bagi mereka juga untuk tidak sholat. Atau ketika mereka melihat banyak orang melanggar perintah Allah, mereka pun terdorong untuk melanggar perintah Allah. Setiap individu, sebetapapun kuat keimanannya, keimanan pribadinya, pilar pertamanya, keimanan dirinya, tapi tetap akan ada batas-batas yang tidak dapat dilewati lagi. Akan ada batas di mana keimanan itu akan diuji dan tidak akan mampu bertahan ketika terus-menerus diuji. Setiap orang keimanannya ada batasnya. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwa hidup berjamaah itu seperti layaknya menumpang sebuah kapal yang di atasnya ada jamaah pun di bawahnya ada jamaah. Maka letak daripada ketaatan, totalitas daripada masyarakat itu terletak daripada amar ma'ruf nahi munkar. Apakah kita sering beramar ma'ruf dan juga nahi munkar? Tatkala kita melihat kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang dilakukan, maka kita bernahi munkar. Saat kita melihat orang-orang tidak melakukan kebaikan, maka amar ma'ruf dijalankan. Terlihat pada bulan Ramadan, ketika komunitas ini melaksanakan aturan-aturan Allah secara berjamaah, maka kebaikan-kebaikan lebih mudah untuk dilakukan. Tarawih berjamaah lebih mudah dilakukan. Kajian-kajian berjamaah lebih mudah dilakukan karena bulan Ramadan. Tapi sekali lagi ada batas dalam ketaatan berjamaah. Ketika jamaah ini sudah bersepakat melakukan dosa, maka ini akan jauh lebih hebat kejadiannya. Karena itulah diperlukan satu hal lagi, pilar ketiga, yaitu adalah negara yang menerapkan syariat Allah. Karena itulah kita mendengar ulama-ulama memberikan pengetahuan kepada kita bahwa yang namanya kesultanan atau yang namanya kekuasaan ini adalah sangat penting sekali. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Ghazali, ad-dinu asasun wa sultanu harisun. Famala asasalahu famahdumun wa mala harisalahu fatdoyi. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya dunia ini ibarat sebuah asas dan kekuasaan itu adalah penjaganya. Apapun yang tidak ada asasnya pasti akan runtuh, dan apapun yang tidak ada penjaganya maka dia akan hilang. Maka agama haruslah dikuatkan dengan kekuasaan, dan kekuasaan barulah akan menjadi sebuah kekuasaan yang benar apabila dia berdasarkan dengan agama. Tapi lihat coba sekarang apa yang terjadi pada diri kita. Insya Allah semua kita beriman, insya Allah kita melaksanakan puasa, melaksanakan sholat. Bagaimana dengan jamaah kita? Insya Allah tarawih-tarawih masih ramai dipadati oleh kaum muslimin, dan mereka sering beramar ma'ruf nahi munkar. Akan tetapi kekuasaan yang harusnya menjaga agama dan agama yang harusnya menjadi dasar bagi kekuasaan tidaklah terjadi. Maka kita lihat pada masa kini banyak sekali kekuasaan-kekuasaan, penguasa-penguasa yang mencontohkan hal yang tidak baik. Ataupun sebaliknya, agama-agama hanya sekadar menjadi teori tapi tidak diterapkan. Dan mudah-mudahan kita senantiasa bersemangat dalam Ramadan ini meningkatkan terus pilar pertama kita, ketakwaan pribadi. Juga bersama-sama membangun masyarakat yang islami. Dan yang ketiga, kita berusaha bersama-sama agar syariat Allah, aturan Allah tidak hanya menjadi pemutus halal dan haram dalam kehidupan pribadi ataupun dalam kehidupan berjamaah, tapi dalam negara yang kita cintai ini. Sahabat, yuk ngaji. Mudah-mudahan puasa kita hari ini senantiasa
mendapatkan barokah dari Allah, senantiasa dimudahkan, dan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.